Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ini ngaji apa ya? Ngaji kitab apa ya? Tematikal kitab. Anak nggak tahu ini dirutinkan ini ya sekedar atau rutin biasa. Kalau rutin biasa berarti ngaji kitab kayak dulu atau gimana? Ngaji ini ya ngaji rutin kayak dulu atau oh iya, oh berarti ini yang di sana dengan sini sama aja gitu. Oh berarti pindah tempat aja. Oh gitu. Ya udah, berarti minggu besok berarti kita ngaji kitab lanjutan kemarin ya, insyaallah. Dia mau ngaji apa ini? Ngaji apa? Ngaji fawaid aja. Ngaji ngobrol Pak ya, slow, nyantai. Di sebuah ayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di surat Ghafir. Allah itu berfirman, ghafirit taubi wa qabilish syari wa ghafirid dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi ditawli sampai akhir. Ibnu Katsir menyebutkan dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar itu yatafaqqadu fi ba'di majalisihi rajulan min ahli Syam. Umar itu kehilangan seorang laki-laki dari penduduk Syam yang biasa hadir di majelisnya beliaunya. Nah, di sini dalil seorang guru hendaknya perhatian dengan apa? Dengan siapa? Yang hadir. Kalau biasa hadir, kenapa nggak hadir? Ditanyain gitu. Umar nanyain, aina fulan ibnu fulan, manakah fulan ibnu fulan? Qalu, para sahabat jawab, tataba'a surbal khamri walam narahu mundu ayyamin. Wahai Amirul Mukminin, dia sekarang lagi futur, selalu minum khamr, dan saya tidak melihatnya beberapa hari ini. Pelajaran yang berharga itu hidup di zamannya Umar, di majelisnya Umar bin Khattab, mendengarkan nasihat-nasihatnya Umar bin Khattab. Ternyata Allah palingkan dia menjadi orang yang futur dan terbiasakan dirinya dengan minum khamr. Berarti apalagi kita, ya kan? Apalagi kita hidup di zaman belakangan, ya, hidup di zaman belakangan.
hadir di majelis ilmu pun enggak selalu, penceramah pun jauh dari Umar bin Khattab. Ya, keikhlasan dalam belajar pun jelas berbeda antara kita dengan antara murid-muridnya Umar. Ya toh ternyata jatuh juga di dalam kefuturan. Futur itu bahasa Indonesia apa? Hah? Hah? Loyo ya. Kelo, maksudnya kelo itu orang lemes badannya gak. Jadi malas ngaji, malas opo. Setelah malas akibatnya fatal. Dan mungkin setelah ini akan nyinggung sedikit tentang masalah malas. Berarti siapa kita? Nah, harusnya kita selalu menyandarkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga selalu kita istiqomah. Doa yang diajarkan Nabi itu bagus sekali, selalu kita baca itu. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku. Agamaku itu adalah ismatu amri. Isma penjaga semua urusanku. Jadi urusan kita itu hanya yang bisa menjaga adalah agama kita. Dan yang memperbaiki agama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jelas ini penting, Ikhwan. Lihat yang harus kita perhatikan di sini. Muridnya Umar aja kayak gini. Walaupun begitu tetap ya muridnya Umar punya kebaikan yang kita nggak miliki. Terus ketika Umar nyampe nanya kabarnya dia dan itu jawabannya, apa kata Umar? Lihat apa kata Umar. Fada'a Umaru katibahu. Maka Umar memanggil juru tulisnya. Umar gak rame-rame neng majelis lalu bilang si fulan kada enggak. Umar diam. Bahkan di beberapa riwayat yang lain kata Umar, ud'ullaha, doakan dia. Ud'ullaha, doakan dia. Semoga Allah memperbaiki urusannya. Itu sikap yang baik yang harus kita contoh. Jangan di majelis bahas orang, si A begini, si A begini, si A begitu, membahas aibnya orang. Umar tidak angkat lagi itu, tidak angkat. Ya Amirul Mukminin, dia telah minum khamr gini-gini. Umar langsung tutup dengan bahasa doakan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dia. Itu bijak banget kayak gini ini. Enggak kayak majelis kita selalu ngomentari orang, aibnya orang. Ya kan? Dan ini salah. Salah. Walaupun dia mengatasnamakan dirinya sejati, ya, tetap salah. Lihat lagi. Umar pun jangan rame-rame ngaji. Wah, mantap. Maka Umar pun lihat memanggil katibahu, penulisnya, juru tulis. Lihat bagaimana beliau. Faqala Umar, katanya Umar, uktub tulis min Umar ibn al-Khattab ila fulan ibni fulan. Tulisan dari Umar ibn al-Khattab ke fulan ibnu fulan. Lihat tulisannya bagaimana. Dia bilang la ilaha illahu
ghafirud dzanbi wa qabilut taubi syadidul iqabi. Gampang bahasanya saya. Suratnya nggak terlalu bertele-tele. Dia bilang dari Umar ibnu Khattab kepada Fulan ibnu Fulan, aku memuji kepada Allah. Aku memuji kepada Allah, ilah, zat ilah yang tidak ada ilah yang benar kecuali Dia. Lihat, penerima taubat, ya, pengampun dosa, penerima taubat, keras siksaannya. Ngono to. Ora kok bahasane awakmu ini gak. Ya, tambah sakit hati orangnya, Pak. Hah? Gak ngono bahasan. Itu aja cukup. Cukup, Pak. Masya Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Falamma wasala hadzal kitabu ilaihi. Tatkala surat ini nyampe kepada si fulan tadi. Lihat, faqara'a wa qarrarahu. Dia baca dan dia ulang-ulang membacanya. Sambil dia mengatakan, lihat ini. Mengatakan apa? Mengatakan hadzaroni bi'iqabihi wa wa'adani bimaghfiratihi wa taba wa hasunat taubatuhu. Allah telah mengancamku dengan siksaannya dan telah menjanjikan kepadaku ampunannya. Ini, Pak, diulang-ulang. Jadi tidak diberikan ancaman tok sehingga dia justru malah kabur, gitu kan? Dan juga bukan hanya diberikan ampunannya saja lalu dia enggan untuk bertaubat, enggak, tapi dua ini selalu berdampingan. Diingatkan kerasnya siksaannya dan diingatkan besar ampunannya. Itu dibaca, Pak, dibaca diulang-ulang sampai menangis. Sampai menangis. Dan tabar, dan dia bertaubat, wa hasunat taubatuhu, dan bagus taubatnya. Pelajaran luar biasa. Pelajaran yang pertama, Pak, yang harus ingat, betapa dahsyatnya keikhlasan seorang pendakwah. Pengaruh keikhlasan, ya, bagi pendakwah itu luar biasa. Kalau keikhlasan pendakwah ini benar-benar ikhlas temenan, gitu kan, itu akan berpengaruh kepada mad'u yang diajak. Jadi keikhlasan ini memiliki pengaruh. Umar bin Khattab ketika menasihatin ini, itu dimunculkan keikhlasan, dan tidak ada tendensi lain-lain kecuali hanya murni nasihatin orang, dan berefek, masya Allah. Itu poin penting yang harus diperhatikan. Falamma balagha taubatahu falamma balagha taubatu ila Umar, maka tatkala taubatnya dia itu nyampe ke Umar, tatkala taubatnya dia nyampe ke Umar, apa yang terjadi? Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada para sahabat yang lainnya, if'alu hakadha, if'alu li akhikum idza ra'aitum minhu zalla zillatan. Wahai saudara-saudaraku semuanya, perlakukan semisal ini jikalau engkau melihat seseorang yang telah tergelincir salah. Ini pelajaran yang bagus. Kita cara nasihatin orang ketika dia salah itu bagaimana? Lihat Umar di sini. Jadi nasihatin dia secara pribadi, lihat surat atau panggil dia secara pribadi, nasihatin dia.
Itu lebih ablah, lebih mengena. Dan lihat kata Umar, wala takunu a'wanan lisyaitani lahu. Dan kamu jangan bantu syaitan itu untuk menjauhkan dia dari agamanya. Salah praktek itu justru Anda membantu syaitan di dalam tergelincirnya dia. Salah praktek. Kalau salah praktek berarti salah teori, salah bertindak, itu justru membantu syaitan kepada tergelincirnya dia tadi. Bayangkan kalau Anda nasihatin orang tua kita atau apa, salah, keras, kaku, ya kaku. Justru apa? Dia akan menolak sunnah, akan menolak dakwah, akan menolak yang lain. Jelas, apa agama kamu ini, apa prinsip kamu itu, apa? Justru malah menolak. Justru dengan salah kamu dalam ngasih resep, itu justru membantu syaitan jauhnya dia dari agama. Dan ini pelajaran bagus untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi, jangan nasihatin orang di depan umum, ya, jangan menghabisin orang di depan umum. Itu duduk nasihatin Pak, jatuhkan martabatnya dia. Dia salah, iya, dia salah, butuh dia apa? Dinasihatin. Dia salah, butuh disayangi. Dia salah, butuh dibimbing, ya. Iya, dibimbing. Ojo langsung dihantam ya, hancur Pak, hancur semuanya. Ini faedah dari Imam Ibnu Katsir. Beliau menukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Begitu mungkin orang tua ke anak. Jadi jangan langsung main pukul, main apa atau yang lain, justru malah nggak bakal menerima apa yang kamu katakan, walaupun terkadang memang dibutuhkan yang demikian itu. Ya, bikinlah gaya Umar bin Khattab tadi. Panggil, nasihatin dia, tampakkan, sampaikan kepada dia dua perkara: bagaimana siksaannya Allah dan bagaimana ampunannya Allah. Itu aja dulu. Dengan keikhlasan Anda, ya, di dalam menasihatin, itu punya pengaruh besar di dalam menerimanya dia ataukah tidak menerimanya dia. Itu penting yang harus diperhatikan. Faedah yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid perihal seseorang terkadang merasakan turul ghammi wal husn, sedih yang berkepanjangan, gundah gulana yang berkepanjangan. Ya, sedih wajar Pak, manusia. Tapi ini enggak sedih itu terus, enggak merasakan hatinya itu tenang banget, enggak. Hatinya itu merasa gimana gitu. Tahukah Anda sebabnya apa kalau kondisi yang semisal ini? Jadi kita bahas akibatnya apa. Orang yang kayak gini itu apa sih? Masalahnya apa orang kayak gini ini? Jadi selalu sedih, nggak tenang hatinya. Terus gimana lah gitu. Hidup itu wis gak enak banget. Satu Pak. Dua, khomul dzikr. Diajak zikir itu khomul itu nggak semangat. Kalau masih ada waktu, insya Allah kita bahas masalah penyakit malas. Khomul dzikr. Jadi kalau diajak zikir kepada Allah itu khomul itu nggak bergairah.
diajak lunga taklim ya ora bergairah, diajak sholat ya ora bergairah, wis ora bergairah toh. Tahu nggak apa sebabnya ini? Ketiga, idha'atul waqt. Waktunya itu habis, nggak ada faedahnya. Bayangkan 24 jam Allah kasih kita, itu kok nggak punya nilai apa-apa gitu loh. Habis saja waktunya, imma untuk tidur, imma untuk ngobrol, wa imma untuk nonton TV, wa imma untuk nonton apalah yang itu nggak bermanfaat. Itu namanya idha'atul waqti. Apa sebabnya? Apalagi umur kita sudah mencapai 50 tahun, umurin dheweke wis 60 tahun, umurin dheweke wis 70 tahun. Tapi 70 tahun itu orang duwe karya apa-apa. Enggak punya simpanan pahala apa-apa. Mek simpanane yo salat, iku pun sing diterima poso. Pemane Pak? Hah? Ngono tok wis. Salat sunnah yo jarang, salat malam yo jarang, zikir khusus yo ora ono, yo maca Quran yo ora ono, sing iso maca SMS, Facebook, ngono ae urusan. Jadi ada apa ini? Kenapa kok hidup ini, waktu ini kok habis, tapi tidak membawa hasil yang bermanfaat baik dunia kita maupun akhirat kita? Itu namanya idha'atul mal. Idha'atul apa? Idha'atul waqt. Apa sebab? Apa sih sebab yang membuat sampai waktu ini kok habis tanpa faedah? Itu apa? Kata Ibnu Qayyim lagi, seseorang teruji dengan musahabatu, berteman bi qurana isu, teman yang jelek. Jadi orang tua itu selalu menasihatin si anak, jangan berteman dengan teman yang jelek. Tapi hari-hari ketemu sama orang yang jelek, udah diwanti-wanti jangan sama ini ya. Oh iya Pak, ketemu sama satu lagi jelek lagi. Jadi ibtila, dia diuji dengan teman yang jelek. Ada apakah ini? Masalah apakah ini? Kok sampai dia diuji dengan teman yang jelek? Seterusnya lagi, nah, hirmanul ilmi, dia diharamkan mendapatkan ilmu. Belajar taklim nggak dong-dong ya kan? Dong pun cepet lali. Kenapa sih saya belajar kok? Coba. Nah, selain baca ilmu agama, wah, ajarono HP 5 menit wis iso Pak. Tapi kon ngaji, kon belajar bonahu, bosorob, boab, bagian agama lah. Enggak dong. Itu apa iki sarai? Mungkin dia paling cerdas di sekolahnya berkaitan dengan ilmu-ilmu umum yang lainnya. Tapi kalau urusan agama, dia orang yang ya Allah susah banget pahamnya. Wis pahami susah, ngapali juga susah. Ini ada apa ini? Kenapa terjadi yang demikian ini? Kenapa? Nah, poin-poin yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak ada apa penyebab ini semuanya? Nah, kata Ibnu Qayyim, hadi tatawalladu minal ma'siyati wa ghaflatin min dzikrillah. Kata beliau, ini semuanya yang saya sebutkan tadi, poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tadi, itu asalnya adalah munculnya karena maksiat dan karena Anda itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata maksiat itu membuat waktu kita habis tanpa faedah. Maksiat itu membuat kita sedih, gundah gulana, nggak tenang. Maksiat itu membuat kita mendapatkan teman yang tidak baik. Maksiat itu
menjadikan kita nggak paham ilmu agama, nggak dong ilmu agama. Kemaksiatan itu ternyata khomulul dzikir, membuat kita tidak semangat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak poin-poin yang lain. Ternyata inti permasalahannya terletak pada maksiat dan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang pentingnya zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ikhwan dengan membaca azkar-azkar ma'thurah pagi dan sore. Itu jangan sampai lupa. Azkar setelah selesai sholat, azkar mau tidur, azkar setelah tidur. Kemudian azkar-azkar ini antum baca. Bahkan kalau bisa waktu-waktu kosong dibikin zikir. Wa afdalu dzikri, zikir yang paling bagus qiraatul Quran. Waktu-waktu ini bikin. Nah, kalau kita selalu waktu-waktu kita bikin zikrullah, ingat kepada Allah, apa katanya? Muncul keberkahan. Jadi keberkahan waktu, keberkahan beramal, itu keberkahan ilmu, itu letaknya pada kuncinya. Kuncinya adalah pada mana? Kuncinya adalah apa? Pada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya sebenarnya. Jadi umur kita berkah. Dan ini pembeda antara waktu kita dan waktu-waktu dahulu. Coba Imam Nawawi 40 tahun Pak mean gak sempat menikah, wis iso ngarang kitab berpuluh-puluh kitab karangannya Imam Nawawi. Berkah Pak umurnya. Kita umur 40 tahun 50 tahun, Anda punya karya apa? Dan Anda sudah berjuang apa dalam Islam? Coba berpikir kita. Sananya para pemuda-pemuda sekarang ini udah berjuang apa dalam Islam Anda? Waktu Anda untuk apa coba? Habis toh? Karena gak berkah. Gak berkah. Hidup kita hanya makan, cari duit, makan, turu, nonton TV, pemane Pak? HP, ngono wae. Ora ono. Apa yang Anda bisa apa? Bisa bikin untuk Islam lo apa? Marono ngurus partai politik. Wis ngono wae urip. Enggak ada. Apa yang Anda berikan ke Islam itu apa? Coba ini waktu kita habis untuk kayak gini nih aja. Dan kita nggak terasa waktu kita ini kita nggak pernah berpikir loh awak dewe iki loh wis umur saya sakmene iki wis duwe apa itu nggak berpikir Pak. Meneh sanggune mati lho apa. Dan kita nggak sadar kenapa kok bisa nggak ingat yang demikian ini kenapa? Karena maksiat. Jadi maksiat itu begini semuanya. Kita nggak sadar Pak, maksiat kita ini nonton TV jogetan, wedok nang TV, delok drambenan, delok orkesan, delok dramben lho Pak, delok acara kemungkaran lho Pak, baik itu di 17-an kek atau di mana kek atau akhir tahun sekolah-sekolah bikin sekolah yang itu ada tari-tarian, ada musik-musikan, itu semua Anda nggak sadar, itu maksiat itu. Dan itu berefek dalam diri kita. Kok bisa? Gimana? Antum melihat perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan, antum tonton dan antum ketawa. Itu sama aja dengan pelakunya, Pak. Mendingan pelakunya sekalian oleh apa? Oleh untung, oleh duit, oleh apa. Nah, kita penonton nih, jadi kita malah guyung-guyung seneng ada yang laki-laki dibikin perempuan hamil, cadaran. Pelecehan semuanya kepada agama. Kita tonton kayak gini ini maksiat Pak. Dan kita nggak tahu berefek daripada maksiat ini apa. Waktu kita Pak sia-sia. Gak ono yang paling manfaat untuk waktu kita itu ora ono waktu kita untuk apa coba bayangkan. Wis umur kayak gini lho duwe apa coba? Anda punya apa?
Sudahkah Anda membangun masjid? Enggak. Sudahkah Anda mengkhatamkan Quran berkali-kali? Sudahkah Anda hafal Quran? Sudahkah Anda tadabbur Quran? Sudahkah Anda punya apa kita ini? Punya apa? Umur sampean lu duwe apa, Pak? Itu bukti waktu kita itu entek, Pak, dalam kesia-siaan. Tapi kita nggak sadar bahwasanya itu adalah sebabnya maksiat, Pak. Nah, ini harus kita mikirin. Apalagi nanti lagi kita nggak tahu, Pak, COVID menyerang kita, misal contoh, kita belum punya apa-apa nih, ya kan? Kita belum punya apa-apa, sanggup mati lu urung duwe. Waktu kita wis entek kayak gini ini, mau dapat surga dari mana? Mau dapat rahmatnya Allah dari mana kalau kita kayak gini modeli? Makanya semua itu letaknya pada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, poin tadi yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Masya Allah, dalam banget. Ayo direnungi. Dan ini menjadikan kita harus banyak-banyak istighfar, Pak. Duduk sebentar, istighfar kepada Allah, merenung dosa-dosa kita apa. Itu butuh banget, kita semesta itu butuh banget. Karena dengan gak ada cara yang lain, Pak, supaya hidup ini bermanfaat, Pak. Gak ada cara yang lain untuk merubah kehidupan kita yang awalnya sia-sia menjadi bermanfaat. Gak ada cara yang lain kecuali harus ngelebur dosa kita dulu. Ngelebur dosa kita dulu. Kita harus ngelebur dosa kita dulu, baru akan ada perubahan kehidupan dalam diri kita. Kalau sek ngono sek nonton TV wae, film wis TV semua ora jelas ditontoni, film iki ditonton terus petek dadi opo? Mau jadi apa ini kita? Ya kan? Nah, Masya Allah. Terus selanjutnya coba kita belajar tentang penyakit malas. Karena tadi pembahasannya kan malas. Malas itu apa sih artinya malas itu? Malas itu definisinya tarkul amali ma'al qudrati alaihi. Meninggalkan untuk beramal padahal dia punya kemampuan. Itu malas. Nah, definisi ini Masya Allah, awakmu ngaji bar maghrib mampu apa ora? Mampu. Kok gak teko? Ora sekan alasan, males ngono ae lho. Alasan tok ae. Males. Sekarang iki lho, awakmu iki lho, kita bangun malam iso apa ora? Mbak sek nom-nom ini. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak? Males, ora kena lain, males. Kita loh puasa, Pak. Mampu gak kita puasa? Mampu. Kenapa gak puasa? Males. Terus gak ada alasan yang lain, males. Itu namanya definisi males. Tarkul amali ma'al qudrati alai. Meninggalkan sebuah amal, sebuah kerjaan, sedangkan dia itu mampu. Malas itu dipuji atau dicela oleh Islam? Dicela atau dipuji? Dicela banget, Pak. Dicela banget. Rasul alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah dari sifat malas. Malas ini digandengkan dengan, terkadang digandengkan dengan ajis, terkadang digandengkan dengan juben, penakut. Malas ini terkadang digandengkan dengan suul kibar, masa tua yang bikin stres. Masa tua tapi bikin apa? Masalah gitu kan. Kasal ini digandengkan dengan mahrum, banyak utang. Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ghammi, minal ghammi wal hammi wa minal kasali wal jubni. Di dalam yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'ul kibari. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal mahrami. Banyaklah. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala atau Rasul alaihi salatu wasallam
berlindung dari sifat malas. Tidaklah Rasulullah berlindung dari sifat malas kecuali malas ini membahayakan. Orang kok dipikir gak membahayakan, Pak? Membahayakan ini malas ini. Kenapa? Dengan malas itu habis waktu kamu. Ya kan? Dengan malas itu habis waktumu. Dunia kamu dan akhirat kamu. Dunia kamu dan akhirat kamu. Dalam sebuah hadis, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Innallaha la yubghadu." Ya, innallaha, ya kata Rasulullah, "Inni la abghadu rajulan farighon." Sungguh aku benci pol kepada seorang laki-laki yang farighon, kosong. Kosong apa? Malas beramal, malas kerja, malas beramal. Itu dibenci pol oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dicela Pak dalam Islam. Sampai dalam hadis, innallaha yuhibbul utasa wat tathauba. Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tathauba. Rasul itu menyukai bersin dan membenci angop. Dijelaskan oleh para ulama kenapa bersin kok disenangi oleh Allah. Karena bersin itu yunasyid, membikin giat. Jadi apa? Bersinku bikin giat Pak. Jadi ngantuk hilang, kabeh hilang gitu ya. Itu bersin. Cuma bersin sekarang masalahnya tanda penyakit apa? Nah, itu masalahnya. Bersin saya itu Covid Pak ya. Hati-hati ini. Covid ini Pak, ya beda tipis Pak. Antara takut mati dan antara takut apa? Takut Covid, tak beda tipis banget. Makanya kita jangan terlalu takut dan kita nggak boleh terlalu mengabaikan. Memang ada Covid itu, tapi kita kalau takut juga bermasalah. Kalau takut Pak, takut mati juga masalah Pak. Anda tahu kenapa takut mati? Tidaklah orang takut mati itu katanya, kata Ibnu Qayyim, tidaklah itu kecuali karena banyakkan dosa Pak. Wong sebanyakan dosa itu ya karena takut mati. Tapi bukan berarti kita ujug-ujug gak takut mati langsung apa? Ngawur ya gak. Kita harus tengah-tengah, jangan terlalu mengabaikan dan kita juga jangan terlalu berlebihan. Seterusnya, wong Tuban ini pergi pesisir mau gak wedi karo corona Pak ya. Wedi Pak. Kok ono corona ini. Baik lanjut ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci tatha'ub, angop? Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama kayak Nawawi di dalam kitab Sharh Muslim, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir jelasin bahwasannya angop itu Pak, itu yusabbibul kaslan, membikin malas. Jadi angop itu malas. Makanya nggak suka. Allah tuh nggak suka dengan tatha'ub karena malas. Bukan angopnya, tapi karena malasnya. Malasnya dicela Pak. Malas itu dicela. Allah nggak suka dengan malas. Kemudian perhatikan lagi sebuah hadis Nabi SAW atau ayat. Malas ini tidak hanya atau gini, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya kata malas itu di dua tempat toh. Di dua tempat toh itu pun Pak membahas orang-orang munafik. Nggak ada kecuali munafik Pak. Dan itu pun di tempat sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la yu'tuna sholata illa wa hum kusala. Jadi di tempat yang mulia yaitu masalah sholat, mereka melakukannya malas. Siapakah mereka? Wong munafik. Itu celaan. Jadi melakukan sholat itu mau malas. Dari sini
Ibnu Abbas mengatakan la yang bagi, tidak selayaknya lil abdi bagi hamba ayyusolliya, posisi dia sholat wahwa kaslan, sedangkan dia malas. Tampakkan semangat kamu, tampakkan apa jenenge nasat menjan kok Allah ngomete pangate turu ngene lho semangat lho, ojo kok pangate turu ngono, semangat gitu loh. Tampakkan sholat itu dengan nasat, kayak wong kerja lho Pak, kayak kerja oleh duit wakil, semangat kerjane to lo semua ono semari wis maksudnya wis mari sampai ini diteruskan setelah selesai adzan ya. Berarti langsung aja siapa yang adzan?